Kaltim, Ibu Esti Aprilia Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar, yang saya hormati Bapak Ibu guru dan teman-teman hebat yang pada kesempatan kali ini bisa hadir. Saya ucapkan terima kasih, beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua yang telah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya guna menghadiri kegiatan diseminasi atau menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif sebagai salah satu dari serangkaian tugas pendidikan guru penggerak modul 1.4. Bersama saya, Mahfud Hakim SPIA, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Lamongan dari SDN 2 Tangerang Klating, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan. Supaya kegiatan pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat pagi? Pagi. Luar biasa. Lamongan berkilat. Supaya tidak tegang dan bisa lebih semangat dan lebih konsentrasi lagi, mari sejenak kita melakukan SDKD. Mohon berdiri sejenak Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk kita semua. SDN 2 Tangerang Klating. Religius berkarakter. Sekali lagi. SDN 2 Tangerang Klating. Religius berkarakter. Tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu, di sini saya merasa bersyukur sekali karena bisa di antara Bapak Ibu guru semua, yakni Bapak dan Ibu guru hebat yang mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang luar biasa. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan sedikit materi tentang budaya positif. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu pada Bapak Ibu, kira-kira saat saya mengucap kata budaya positif, apa yang terbesit pada benak Bapak Ibu semua? Hal yang baik, kebiasaan baik. Ada lagi? Budaya positif. Buku mengatakan hal yang baik. Bu Susi, Bu Sulis, kebiasaan baik. Ada yang bisa menambahkan Bapak Ibu? Kearifan lokal. Ada lagi? Bapak, mungkin dari Bapak Munir. Selalu berbuat positif. Ada yang bisa melengkapi lagi? Bu Ratna, Bu Indah. Budaya positif. Kira-kira apa yang terbesit pada benak Bapak Ibu saat mendengar kata budaya positif? Budaya dan positif ada dua kata. Kebiasaan yang baik. Baik, luar biasa jawaban Bapak Ibu semua. Pertanyaannya sekarang, apakah budaya positif ini perlu kita terapkan di lembaga sekolah kita Bapak Ibu? Pentingkah? Penting atau sangat penting? Sangat penting ya, betul sekali. Budaya positif ini memang sangat penting untuk kita terapkan di lembaga sekolah kita, khususnya di SDN 2 Tangerang Klating. Mengapa budaya positif ini sangat penting? Ada lagi yang bisa menjelaskan? Mengapa budaya positif ini sangat penting untuk kita terapkan di sekolah kita?
semua? Ya Pak Fred? Bisa? Iya, ada lagi Bapak Ibu yang bisa menambahkan? Ya, kenapa budaya positif ini sangat penting? Karena dengan budaya positif bisa menumbuhkan motivasi intrinsik. Jadi motivasi diri, khususnya motivasi pada diri peserta didik kita. Bukan hanya sebagai guru, tetapi kita juga harus mengetahui pendalaman tentang budaya positif. Namun kita juga memiliki kewajiban untuk menyebarluaskan pemahaman kepada seluruh warga sekolah, terutama pada peserta didik kita, supaya mereka menjadi siswa yang bagaimana? Berakhlak, menjadi siswa yang bertanggung jawab, memiliki budi pekerti yang luhur dan berakhlak karimah, dan juga sesuai dengan tujuan akhir kita, yaitu membentuk apa kemarin saat prakarsa perubahan visi. Tujuan akhir dari semua ini yaitu membentuk generasi yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Masih ingat lagunya Bapak Ibu? Masih. Sama-sama ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar sisi. Ada berapa dimensi profil pelajar Pancasila? 6. Beriman dan bertakwa. Jadi satu, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan tujuan dari semua itu yaitu untuk membentuk generasi yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Baik, akan saya mulai. Di sini ada konsep inti budaya positif yang akan saya paparkan satu persatu. Perubahan paradigma belajar. Ini awal dari membentuk perubahan dengan merubah mindset kita sebagai guru. Intinya kita tidak boleh menjadi guru jadul ya. Dengan perkembangan iptek dan beberapa kurikulum yang berubah, juga harus bisa merubah mindset kita sebagai guru. Dengan pembelajaran teacher center yang harus kita ubah menjadi pembelajaran student center. Apa itu teacher center Bapak Ibu? Istilah yang mencerminkan bahwa pembelajaran yang berpusat pada guru. Itu metode pembelajaran dulu apa sekarang? Dulu, dan itu harus kita rubah. Jadi pembelajaran teacher center atau berpusat pada guru itu tidak bisa mengembangkan potensi anak didik kita, sehingga kita harus melibatkan siswa dalam pembelajaran yang disebut student center. Student center, betul? Yakin? Bisa memberikan contoh pembelajaran student center yang telah Bapak Ibu terapkan di sekolah selama ini? Dengan kegiatan apa? Iya, intinya berarti dengan pembelajaran praktek. Ada lagi Bapak Ibu? Menerapkan student center yang katanya sudah diterapkan selama ini. Contoh saja, contoh konkret satu saja yang sudah Bapak Ibu terapkan di lembaga kita dengan pembelajaran praktek.
Bapak Munir. Ada lagi? Diskusi, betul sekali. Ada lagi? Ya, ada lagi mungkin? Nah, dengan metode student center atau pembelajaran yang berpusat pada siswa, menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran yang berdiferensiasi? Ada yang bisa mungkin? Pembelajaran diferensiasi, istilah baru, tapi sebagai guru kita harus bisa memahami dan bisa menerapkan kepada siswa. Pembelajaran berdiferensiasi. Different dalam kamus bahasa Inggris artinya berbeda. Sedangkan pembelajaran berdiferensiasi mempunyai makna apa Bapak Ibu? Menurut pandangan Bapak Ibu? Mengedepankan potensi dengan cara apa? Sehingga disebut dengan diferensiasi. Berarti istilahnya apa, Bu? Pembelajaran diferensiasi identik dengan pengelompokan siswa sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi masing-masing. Jadi kita kelompokkan bukan untuk diskriminasi, tetapi untuk menyamakan kompetensi ataupun bakat dan minat siswa sesuai dengan kebutuhan yang ingin dipenuhi, yang akan kita penuhi sebagai guru. Nah, selama ini ada miskonsepsi dari, nah ini dulu ya, pembelajaran dengan baru lah ini dengan diferensiasi tadi ya. Nah, selama ini kita miskonsepsi atau salah paham tentang teori kontrol, ya kan? Sebagai guru, kita cenderung lebih memaksa ataupun bertindak sesuai dengan keinginan kita sendiri tanpa memikirkan perasaan dan kebutuhan siswa. Nah, kita menganggap diri kita sebagai guru bisa mengontrol murid dengan kehendak kita. Ada lagi, yaitu memberikan kritik dan membuat rasa bersalah yang mampu menguatkan karakter. Nah ini kata memaksa. Di sini dalam pembelajaran yang berpusat pada siswa, berpihak pada siswa, kita tidak boleh Bapak Ibu memaksa siswa kita sesuai dengan kehendak kita. Jadi apa yang bisa kita lakukan di sini? Nah, mengubah paradigma atau stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Perbedaannya apa? Stimulus respon dan teori kontrol. Jika stimulus respon sesuai dengan kebutuhan kita sama, sedangkan pada teori kontrol menyadari bahwa kebutuhan setiap siswa itu berbeda, jadi tidak boleh kita samakan atau dianggap iso kabeh. Nah, itu yang harus kita rubah. Ada lagi, semua orang melihat hal yang sama. Jadi kita menganggap semua orang itu berpikiran sama, padahal sebenarnya setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Nah, kita juga beranggapan bisa mengubah orang supaya bisa berpandangan yang sama pada kita. Pada teori kontrol, kita berusaha memahami satu sama lain, jadi menghargai dan bisa membuat mindset kita bahwa apa yang kita pikirkan itu belum tentu sama dengan yang dipikirkan orang. Nah, di sini ada kata disiplin positif. Kalau tadi budaya positif, sekarang ada yang disebut dengan disiplin positif. Bagaimana Bapak Ibu memahami dan menjelaskan, mungkin bisa apa yang disebut dengan disiplin positif? Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan
bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Nah, ini yang penting. Jadi fokusnya yaitu menumbuhkan kesadaran. Percuma Bapak Ibu kita menekan, kita memaksa, tapi kalau dalam diri siswa kita tidak memiliki kesadaran, meskipun kita beri hukuman atau kita beri sanksi atau beri apapun, tetap tidak akan bisa merubah karakter dan pandangan siswa kita. Dan kita terapkan dengan disiplin positif. Nah, sekarang menurut Bapak Ibu, penghargaan atau hukuman itu penting kan? Penting kan kita lakukan budaya positif kita dengan memberikan imbalan berupa penghargaan mungkin? Atau yang tidak mematuhi kita beri hukuman? Kira-kira bolehkah untuk saat ini dalam pembelajaran kita yang berpihak pada murid ini menerapkan sistem itu Bapak Ibu? Tidak. Kenapa? Jika tidak, apa alasannya? Kenapa tidak boleh Pak kita beri penghargaan? Sedangkan selama ini kita telah melakukan itu, ya kan? Nah, ini kita tidak boleh memberikan reward atau penghargaan, karena reward itu sama juga dengan hukuman yang akan membuat siswa kadang merasa ketagihan, ya kan? Jadi istilahnya penghargaan itu hanya sebagai sisi baik dari hukuman. Pada sebenarnya kita berusaha untuk membujuk, merayu melalui penghargaan itu, sehingga kadang membuat siswa harus mendapatkan itu, merasa kecanduan. Jadi kalau tidak mendapat penghargaan, dia juga tidak akan mau melakukan yang terbaik. Itu juga sama, intinya penghargaan dan hukuman itu sama. Dan di sini kita tidak menerapkan itu, tetapi menerapkan nilai-nilai kebajikan. Nah, ada lagi istilah baru. Apa itu nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang disepakati bersama. Kalau di sini dulu yang membuat aturan kan hanya satu pihak. Sedangkan pada nilai-nilai kebajikan itu kita mensepakati nilai secara bersama. Jadi bukan untuk unsur salah satu pihak, tetapi kita melakukan keputusan bersama. Ini contohnya, ada profil belajar Pancasila, Primary Yes program itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, keterampilan hidup, leskin, dan sebagainya. Sekarang, keyakinan kelas kita, ini contohnya, berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal, betul atau salah Bapak Ibu? Jika membuat keyakinan kelas, kita harus berpedoman pada nilai kebajikan, betul? Betul. Nah, sekarang contoh. Apa nilai kebajikan yang ingin diangkat dari peraturan berikut? Nah, menggunakan helm saat mengendarai motor. Itu kan juga merupakan sebuah aturan atau peraturan. Termasuk dalam nilai kebajikan apa ini? Disiplin. Ada lagi? Keselamatan. Betul sekali Bapak Ibu. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Termasuk dalam nilai-nilai kebajikan, kebersihan. Dan yang terakhir, menggunakan kata-kata yang sopan. Menggunakan kata-kata yang sopan. Terdapat nilai kebajikan apa pada peraturan berikut ini? Apa? Menggunakan kata-kata yang sopan. Rasa hormat. Nah, sekarang yang kedua yaitu ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ini yang sudah kita bahas tadi. Nah, untuk menghindari kenyamanan, ketidaknyamanan, mengapa aturan itu dibuat atau mengapa kita menaati aturan? Tujuannya untuk menghindari hukuman. Betul sama ini Bapak Ibu? Menaati aturan hanya untuk
muncul dari dalam kesadaran diri kita sendiri. Nah, di sini motivasi intrinsik yaitu untuk menjadi orang yang ingin menghargai dirinya sendiri. Mengapa Bapak Ibu berangkat sekolah tepat waktu? Coba, mengapa Bapak Ibu datang setiap hari sebelum jam pembelajaran dimulai? Kok gak budal awal-awal naik enaknya? Karena aturan, berarti karena terpaksa, berarti ya kan? Apalagi Bapak Ibu? Kenapa kok setiap hari datang jam 6:30 atau jam 7 kurang tepat? Kesadaran, nggak boleh kesadaran, bener Pak Ibu? Ya, itulah yang disebut motivasi intrinsik. Jadi motivasi yang tumbuh dari diri kita sendiri, yaitu kesadaran diri kita untuk melakukannya. Untuk apa semua itu kita lakukan? Pada dasarnya untuk menghargai diri kita sendiri, menghargai diri kita sendiri dan orang lain. Bukan karena aturan itu. Berarti kalau aturan kan takut kena hukuman atau ingin mendapat penghargaan. Nah, sekarang ini ada yang disebut hukuman, ada yang disebut konsekuensi. Coba, yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Ini guru zaman biyen. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman. Cara menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat. Nah, yang terakhir, hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Karena terlambat 10 menit pada saat pembelajaran PJOK, ya kan? Karena memang pembelajaran fisik, ya kan, harus mengetahui konsekuensinya apa. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman membuat nyaman atau tidak Bapak Ibu? Jika konsekuensi tetap tidak nyaman, tapi hanya dalam waktu jangka pendek. Di saat diberi hukuman, anak-anak merasa marah atau tidak? Marah, bahkan kadang ada yang sampai menyimpan dendam. Nah, itu yang harus kita hindari. Sedangkan jika konsekuensi, anak akan belajar untuk bertanggung jawab. Nah, ada lagi yang disebut restitusi. Apa itu restitusi? Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada yang bisa menjelaskan restitusi secara singkat, pemahamannya tentang restitusi? Kalau tadi hukuman membuat anak merasa marah, dendam, jengkel, kesal. Konsekuensi membuat anak merasa bertanggung jawab. Sedangkan restitusi, apa itu restitusi? Perbedaan dari 3 hal tersebut. Ayo, kata kuncinya apa restitusi? Perbaikan. Restitusi yaitu mengajarkan murid untuk menyadari kesalahannya dan berusaha memperbaiki kesalahan tersebut dan juga berusaha mencari solusi dengan caranya sendiri, bukan karena ajakan kita atau suruhan kita, tetapi mereka menyadari kalau tidak akan mereka
mereka itu salah dan timbul kesadaran untuk memperbaikinya dengan cara menemukan cara sendiri untuk memperbaikinya. Itulah yang disebut restitusi. Ya, jadi restitusi itu merupakan pilihan, ya kan? Pilihan cara yang kita ambil untuk kita buat sebagai solusi. Nah, ini perbedaannya. Sudah pernah melakukan restitusi Bapak Ibu selama ini? Membiarkan anak mencari solusi sendiri permasalahannya? Ada yang sudah pernah? Belum? Yang sudah mungkin? Kalau ada yang salah bagaimana selama ini yang Bapak Ibu lakukan? Memarahi? Iya. Bersulit? Jika ada yang salah, menasihati. Ada yang memarahi atau bahkan memukul? Ada? Tidak boleh ya Bapak Ibu. Dan segala yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Mengapa sekarang istilahnya keyakinan, bukan peraturan? Sekarang tidak boleh ada kata peraturan Bapak Ibu. Harus menggunakan kata keyakinan. Apa? Keyakinan sama dengan kesepakatan. Mengapa kok tidak boleh menggunakan kata peraturan? Dulu tata tertib sekolah atau peraturan sekolah. Sekarang tidak boleh. Harus mengubah kata itu dengan keyakinan. Mengapa kok menggunakan kata keyakinan bukan peraturan? Kata Bu Susi, karena merupakan kesepakatan. Ada lagi? Sekarang saya tanya dulu, apa arti peraturan itu apa sih Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu, peraturan itu apa? Sama ini yang Bapak Ibu memberlakukan sama ini di sekolah maupun di kelas, peraturan. Apa arti kata peraturan? Sesuatu yang harus ditaati. Jika tidak ditaati bagaimana Bu? Mendapatkan sanksi, itulah peraturan dan harus kita rubah atau sekarang tidak boleh. Makanya dengan menggunakan keyakinan. Ya, sekarang coba urutkan langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas serta pendalamannya. Coba diurutkan. Ini yang harus Bapak Ibu terapkan di kelas masing-masing saat ini ya. Membuat keyakinan kelas dengan dasar peraturan lama kita ubah menjadi keyakinan dengan beberapa tahap berikut ini. Urutan langkah yang harus kita tempuh yang mana dulu? Diawali dengan nomor 2, berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati. Ini kan pedomannya kan, jadi dasarnya yang sudah ada kan peraturan. Setelah itu bagaimana? Setelah memunculkan peraturan, langkah apa yang kita tempuh? 3, mengubah peraturan menjadi kalimat yang positif. Betul sekali, itu langkah awalnya. Jadi kita buang kata jangan, dilarang, itu tidak boleh ya. Tidak boleh, itu harus dibuang. Tapi mengganti dengan kata positif. Setelah itu apa Bapak Ibu? Berlandaskan pada nilai kebajikan. Jadi selain mengubah menjadi kalimat positif, juga harus menjadi nilai-nilai kebajikan, harus yang mengandung unsur-unsur nilai kebajikan. Setelah itu berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Setelah mendapatkan dasar nilai kebajikan, kita cari gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas Bapak Ibu itu apa? Anak-anak itu harus bagaimana?
berdiskusi mengenai peran seluruh warga. Jadi setelah gambaran perilaku anak, kita juga harus berdiskusi peran warga ke kelas, karena bukan hanya siswa, ada guru. Jadi anak-anak bisa memahami perannya dia sebagai siswa itu apa yang harus dilakukan, dan memahami peran guru itu apa itu juga harus mengerti. Setelah itu barulah terbentuk keyakinan kelas, dan kita harus bisa merefleksi dan evaluasi dengan meninjau ulang keyakinan dari waktu ke waktu. Jadi tidak harus monoton seperti ini Bapak Ibu. Setiap saat bisa diubah sesuai dengan kesepakatan bersama. Nah, yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia memiliki kebutuhan dasar. Kira-kira ada yang sudah tahu kebutuhan dasar manusia? Dalam pembelajaran ini ada 5 kebutuhan dasar. Nah, apa saja itu? Kebutuhan yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Merupakan suatu kebutuhan, tindakan yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Apa saja 5 itu? Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Dengan cara makan, pakaian, tempat tinggal, itu kan pasti kebutuhan pokok kita. Yang kedua, kasih sayang. Ini juga merupakan kebutuhan, apalagi anak-anak kita, murid-murid kita, itu sangat butuh kasih sayang dan rasa ingin diterima. Ini pengakuan juga merupakan kebutuhan mereka. Untuk itu maka kita kadang-kala jika ada anak yang melakukan hal yang baik, kita beri apresiasi atau setidaknya ucapan terima kasih atau selamat. Itu merupakan salah satu bukti pengakuan kita kepada mereka, karena itu juga merupakan kebutuhan. Anak-anak itu ingin diakui dan diterima. Yang ketiga, penguasaan. Nah, ini juga anak-anak juga butuh diakui kalau dia bisa kompeten terhadap sesuatu. Jika ada anak yang berhasil mendapatkan nilai lebih dari temannya, mungkin itu juga harus kita beri apresiasi, tidaknya ucapan selamat atau terima kasih, karena itu merupakan suatu bukti penguasaan mereka terhadap materi yang kita berikan. Yang keempat yaitu kebebasan. Nah, anak-anak juga butuh bebas, tapi bebas dalam arti yang terbatas, tidak sebebas-bebasnya. Jadi anak-anak mampu memilih, bebas dalam menentukan pilihannya. Kita tidak boleh memaksa. Yang kelima yaitu kesenangan. Nah, ini apalagi anak-anak dalam usia TK atau SD itu sangat butuh kesenangan. Dengan cara apa? Bermain dan belajar. Untuk itu kita sebagai guru, utamanya guru pendidikan dasar, hendaknya bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Yang kelima, posisi kontrol. Nah, ini juga ada 5 posisi kontrol. Nah, ini yang menjadi inti dari pembelajaran pemahaman kita saat ini, Bapak Ibu. 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajerkah Bapak Ibu selama ini kepada anak didik Bapak Ibu? Penghukum ada tidak. Ada yang berposisi sebagai teman. 5 posisi kontrol. Berada di posisi manakah kita selama ini Bapak Ibu?
Sudah berada di posisi mana kita selama ini kepada anak didik kita? Pengasuh atau manajer? Ada yang bisa menyampaikan pengalamannya selama ini di kelas? 5 posisi kontrol. Pak Munir, pengalamannya selama ini sudah berada di posisi mana? Yang Bapak lakukan selama ini dalam menghadapi siswa dan masalah pembelajaran di kelas? Penguasaan, diakui atau tidak, kita sebagai guru pasti pernah berada di posisi ini, betul? Betul. Sejauh mana Bapak Ibu sebagai penghukum bagi siswa? Coba kita berbagi pengalaman. Penghukum yang bagaimana? Memberikan hukuman fisik? Tidak ada ya? Lantas bagaimana? Hukuman seperti apa yang kita berikan pada siswa? Hukuman seperti apa yang kita berikan pada siswa? Pak Munir? Penjewer. Pembuat merasa bersalah. Ada yang bisa menjelaskan perbedaannya apa? Penghukum dan pembuat merasa bersalah. Apakah sama? Tidak, beda. Penghukum dan pembuat merasa bersalah. Perbedaannya terletak di mana ini, Bapak Ibu? Penyampaian. Ya, tidak. Gimana, Bu? Itu ya. Berarti kalau penghukum itu dibuktikan dengan fisik. Nah, menurut Bu Ida, posisi kita sebagai penghukum itu bisa dibuktikan dengan identik dengan hukuman fisik. Sedangkan di posisi pembuat merasa bersalah, yaitu dengan doktrin tadi, di ultimatum. Kamu berarti kamu ini nakal, kamu ini tidak pintar, malas gitu ya, seperti itu. Nah, sekarang posisi kontrol sebagai teman. Sebagai guru, kita juga harus bisa memposisikan diri sebagai teman. Bisa dibuktikan dengan tindakan apa? Contohnya, posisi kontrol kita sebagai teman untuk peserta didik kita, Bapak Ibu, mendengarkan curhat. Apalagi? Iya, teman. Ada lagi, Bapak Ibu? Sekarang pemantau. Nah, posisi kontrol sebagai pemantau identik dengan apa ini? Sebagai guru kita harus bisa memposisikan diri sebagai pemantau. Dibuktikan dengan tindakan yang bagaimana sehingga kita disebut dengan pemantau untuk peserta didik kita. Pemantau. Ada yang bisa menjelaskan? Intinya semua ini, sama ini, kita itu sudah pernah ada di posisi kontrol ini. 5 posisi kontrol guru ini sudah pernah kita terapkan, sadar atau tidak, pada siswa sama ini. Cuma di sini kita mengidentifikasi satu persatu. 5 posisi kontrol itu ada yang sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sekarang sebagai pemantau. Contohnya aplikasinya apa ini? Melihat perkembangan siswa. Ada lagi? Pemantau. Contohnya, kamu tidak mengerjakan PR. Ya sudah, sekarang kamu kerjakan nanti saat istirahat. Nah, itu sebagai pemantau. Berarti saat istirahat, guru harus bisa melihat siswa itu benar mengerjakan atau tidak. Seperti itu. Nah, yang terakhir ini yang sangat menerapkan budaya positif yang kita pelajari sekarang. Guru harus bisa menerapkan diri, memposisikan diri sebagai manajer. Bagaimana caranya? Kita sebagai guru harus bisa
hidup kita. Mungkin Bapak Wahyu, ya, manajer. Guru juga harus sebagai manajer. Dibuktikan dengan tindakan apa itu? Contohnya, mengatur. Ada lagi? Mengelola. Mengelola apa, Bu? Iya, itu untuk pembelajaran atau situasi kelas. Tapi yang kita bahas di sini, posisi kontrol kita sebagai guru dalam menghadapi peserta didik kita. Sebagai manajer, berarti dibuktikan dengan apa? Kita fokus pada hubungan guru dengan salah. Sudah tidak sama, kita beri hukuman, apalagi hukuman fisik. Tetapi kita sebagai guru harus bisa memposisikan diri sebagai manajer, yaitu membantu siswa untuk bisa menyadari kesalahan yang telah dilakukannya. Setelah itu siswa juga akan bisa memiliki ide atau gagasan untuk memperbaiki. Setelah sadar dan ingin memperbaiki kesalahannya, siswa juga bisa menemukan sendiri solusi untuk memperbaiki kesalahan yang telah dia lakukan. Jadi yang dilakukan siswa untuk memperbaiki kesalahannya yaitu sesuai dengan cara siswa sendiri, bukan kita yang memaksa. Mengerti Bapak Ibu? Nah, itulah yang disebut dengan posisi manajer. Nah, yang berikutnya seperti ini contohnya. Kasus 1, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau guru zaman dulu, nggak boleh topi, ayo baris ngadep di depan. Nah, itu sudah tidak boleh. Hormat pada bendera selama 1 jam. Berarti ini termasuk posisi kontrol apa? Penghukum, itu sudah tidak boleh. Nah, kalian pembuat merasa bersalah tadi, perbedaan antara penghukum dan pembuat merasa bersalah pasti akan menyampaikan seperti ini. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu dan yaitu tadi betul kata Bu Ida. Kalau penghukum cenderung kepada hukuman fisik, tetapi pembuat merasa bersalah yaitu dengan cara mendoktrin siswa, yaitu tadi mengatakan kamu ini nakal ya, kamu ini bandel. Di sini kamu membuat ibu merasa kecewa, itu tadi. Jadi membuat anak itu merasa bersalah dengan ucapan, bukan kekerasan. Ya, kalau sebagai teman, bagaimana? Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong. Di sini ini posisi kontrol sebagai teman. Kita mengajak seperti selayaknya sesama teman. Padahal kita sebagai guru, tapi kita harus bisa memposisikan sebagai teman. Tolong maksud ibu ya. Kali ini saja ya. Istilahnya kita meminta kepada adik kita sebagai teman. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Itulah posisi sebagai teman. Dan sekarang sebagai pemantau. Tadi pemantau. Kalau sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu kan konsekuensinya. Nah, itu tadi. Kamu tidak mengerjakan PR. Berarti nanti mengerjakan setelah jam istirahat. Setelah upacara kamu beri atributnya ke koperasi. Berarti kan ini kalau pemantau intinya diberi solusi oleh bapak ibu gurunya, disuruh membeli atribut. Tadi disuruh mengerjakan PR. Dan setelah itu pasti dicek lagi, ya kan? Benar tak sudah membeli atributnya? Itulah posisi sebagai pemantau. Nah, yang paling penting yaitu sebagai manajer. Ini Bapak Ibu yang harus kita terapkan pada pembelajaran di era kurikulum merdeka ini. Dalam pendidikan guru penggerak, kita membenarkan budaya positif dengan memposisikan kita sebagai guru, sebagai manajer. Jadi kita tidak boleh memaksa siswa, menghukum siswa, mendoktrin siswa, tidak boleh. Kita harus bisa membuat siswa itu menyadari sendiri kesalahannya dan harus bisa mempertanggungjawabkan kesalahannya tersebut dengan menemukan solusi
Apa tadi? Membuat merasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Ayo. 5 posisi kontrol: menghukum, membuat merasa bersalah, memantau, teman, dan manajer. Ya? Ada yang bisa? Tidak bisa. Selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Apa Bu? Sekali ini adalah lakukan demi bapak atau ibu ya. Nah, kita sih paham ya. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau. Jadi pemantau itu lebih ke konsekuensi yang tadi ya Bu ya. Jadi siswa harus tahu konsekuensinya apa kalau tidak melakukan ini. Seperti itu pemantau. Berarti yang ini tadi apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sama ini. Nah, ya kan? Tadi sejak awal saya sudah mendefinisikan dua posisi ini, penghukum dan pembuat merasa bersalah. Kita harus bisa tahu perbedaannya ada di mana. Saya kecewa sekali dengan kamu dan kamu tidak pernah benar melakukannya. Yang penghukum kira-kira yang mana? Ya, saya kecewa sekali dengan kamu atau kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar, berarti sudah divonis tidak pernah benar, berarti tidak ada baiknya, itu penghukum. Kalau yang ini saya kecewa itu pembuat merasa bersalah. Sudah paham ya Bapak Ibu? Ada berapa posisi kontrol? 5, coba diulangi. Penghukum, mulai sekarang Bapak Ibu harus bisa menjadi guru yang memposisikan diri sebagai apa Bu? Manajer. Kita buang mindset kita jauh-jauh yang dulu sebagai penghukum, sebagai apa? Sudah tidak boleh. Kita harus bisa sebagai manajer dan juga kadang-kadang bisa menjadi seorang teman bagi anak-anak didik kita sehingga kita bisa menciptakan pembelajaran yang berpihak pada siswa dan menciptakan suasana pendidikan yang menyenangkan sehingga kita bisa mencukupi kebutuhan dari masing-masing siswa kita, karena pada dasarnya kebutuhan peserta didik itu tidak sama. Yang terakhir, terakhir itu ya, pembelajaran yang keenam yaitu segitiga restitusi. Tadi sudah saya jelaskan apa itu restitusi. Restitusi. Tadi ada 3 teori: hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman lebih mengacu pada fisik tadi. Kalau konsekuensi membuat anak bertanggung jawab. Yang ketiga restitusi. Restitusi yaitu pilihan. Jadi anak bisa mengerti menyadari kesalahannya dan bisa memilih kira-kira solusi apa yang tepat untuk kesalahannya. Itulah restitusi. Di sini yang disebut segitiga karena ada 3 tahapan. Yang pertama, ini tahap restitusi, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan Jadi sejak awal yang saya paparkan tadi ada kaitannya, saling berkaitan ya Bapak Ibu. Budaya positif diwujudkan dengan kita sebagai manajer, dan bagaimana cara kita sebagai manajer yaitu menangani kasus siswa dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, ini
seperti itu contohnya. Setelah itu, ya kamu berhak merasa begitu, seperti itu. Yang kedua, setelah kita memberikan pemahaman pada mereka bahwa kesalahan itu wajar, barulah kita validasi tindakan yang salah dari mereka itu apa. Nah, pasti setiap manusia memiliki kekurangan dan pasti bersalah. Tentunya kamu punya alasan mengapa kok sampai melakukan kesalahan seperti itu, ya kan Bu? Contohnya tadi tidak membawa atribut apa, pasti pernah lupa, pasti pernah salah. Tapi Ibu yakin kamu juga pasti punya alasan mengapa kok tidak sampai membawa topi, ya kan? Ditanya dulu, bukan dihukum, ya seperti itu. Setelah tahu jawaban siswa, kenapa kok sampai tidak membawa topi? Karena kesiangan misalnya. Kenapa kok sampai kesiangan? Tidurnya terlalu larut, capekan. Setelah itu baru kita menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Dengan melakukan kesalahan seperti itu, apakah kamu sudah mematuhi keyakinan kelas kita? Kamu lakukan, ya kan? Saya akan memperbaiki kesalahan saya. Dengan cara apa? Dengan mulai tidur lebih awal sehingga bangun tidak kesiangan, sehingga bisa menyiapkan lebih sempurna. Kapan kira-kira akan mulai kamu lakukan? Seperti itu ya. Nah, itulah tadi gambaran dari budaya positif. Budaya positif ada teori hukuman, konsekuensi dan restitusi. Yang harus kita terapkan yaitu apa Bapak Ibu? Restitusi. Dan ada 5 posisi kontrol kita, yaitu kita harus bisa menjadi guru harus bisa menjadi seorang manajer. Seperti ini video penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan pada peserta didik saya dalam rangkaian tugas demonstrasi kontekstual. Segitiga restitusi yang sudah saya lakukan semoga bisa memotivasi Bapak Ibu untuk bisa melakukan pendekatan seperti ini dalam menangani kasus yang ada pada lembaga kita. Sekian pemaparan saya tentang pemahaman budaya positif. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Sekarang waktunya refleksi. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin menyampaikan, memberikan kritik dan saran mungkin untuk saya guna kedepannya bisa lebih baik lagi dan bisa membuat sekolah ini lebih meningkat lagi. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sudah sedikit untuk observasi pelaksanaan praktek baik, ya. Intinya gini, jadi seorang guru sekarang sudah tidak boleh menghukum fisik, menghukum mental, itu intinya dari praktek baik yang 5 itu tidak boleh menghukum fisik, tidak boleh menghukum mental. Apalagi yang itu yang sangat tidak boleh. Kalau menjatuhkan mereka kapan pun anak itu akan ingat. Sambil kamu bodoh, kamu salah. Selamanya dia ingat. Makanya di sini praktek banyak adalah di yang nomor 5 itu kita memanage bagaimana anak itu diperlakukan satu sebagai teman sejarah. Itu yang lebih manusiawi. Yang lebih manusiawi teman sejawat itu dan memanage bagaimana anak itu tidak merasa dihukum, tidak merasa, tapi dia mengaku bahwa itu dia itu salah. Nah, seorang guru tidak boleh salah itu karena ada asbabun nuzunya dan sebagainya. Contohnya gawain topi terlambat,
Karena di video kan ada terlambat karena dia ngurusi dia orang tuanya sakit, terus dia ngurusi dia telat sekolah. Itu nggak kita sadari. Oh berarti anak ini mulia. Karena dia ngeramu sama orang tuanya yang sakit. Nah itu loh. Jadi guru dan kamu itu salah orang. Dilihat dulu Bapak ini. Nah, itu jadi itulah namanya memilih dan tidak menjadi kamu salah terus dikasih bahwa semua manusia itu tidak luput dari salah dan salah. Itu wajar. Tapi dari perspektif itu kita lihat penyebabnya dia seperti itu apa. Contoh kalau panjenengan memperlakukan anak yang katakan keluarganya utuh dan keluarganya yang ditinggal orang tuanya, namanya hadirkan beda. Itu panjenengan harus bisa mengorek daripada latar belakang siswanya. Makanya di sini ada tes diagnostik, tes awal. Itu tujuannya seperti itu. Tahu karakter anak dari manapun sudut pandang. Terima kasih. Semangat panjenengan. Alhamdulillah. PSD yang sangat-sangat di pelosok tapi ada dua guru penggerak. Tepuk tangan untuk SD kata-kata dua. Ini sangat-sangat hebat dan pemerintah pun menghargai panjenengan dengan bagus. Dengan aturan Permendikbud nomor berapa itu kalau sudah punya sertifikat guru penggerak dua hak dari kepala sekolah dan dari itu sudah ada itu pasal 13. Nah itu pun yang dijadikan iri oleh kepala sekolah penggerak. Kalau guru penggerak 6 bulan sudah bisa lulus dapat sertifikat guru penggerak. Nah namun itu nanti syaratnya juga banyak, ini jadi pengawal juga banyak, syaratnya harus pangkat minimal 3 bagaimana di komunikasi jadi itu kan hanya rekom dari situ, tapi yang lalu nggak jadi. Karena tidak ada rekon dulu. Nah, makanya panjenengan kalau nanti saya pesan nek sampean wis lulus berbaik-baiklah dengan orang. Dulu jangan ngerti ya nasib kok. Nasib itu kan nggak ngerti loh. Nasib nggak ngerti. Saya juga ngangkat dari guru, tapi katanya dari pengangkat itu. Takdir yang menentukan. Betul. Saya dari fasilitator kalau nggak juga seperti itu, tesnya juga sulit banget panjenengan sana. Saya tes 20.000 orang yang lulus saja 175. Persaingannya ketat. Dan yang perlu kami diingat bahwa baik guru penggerak maupun sekolah penggerak tes baik tes. Kalau nomor 1 nggak bisa, akan jalan. Apa itu? Dan isi dengan dulu. Pemain nomor 3 itu mandek, great ya kan? Rasa berlangsung, itulah langsung itu. Jadi esainya kalau sudah tidak mencukupi dengan beberapa kata, dengan 500 kata, ya kan? 500 karakter, 200 karakter, 5 karakter, tidak mencukupi kan nggak bisa jalan. Ya kan? Bisa ya, tapi tanya kan gitu kan? Dimulai makanya belum. Ayo ini kamu buka wawasan. Seperti dengan plagiat. Ya plagiat itu kena ini. Terjadi. Jadi sampai ngomong sampai nulis apa itu dari ide saya sendiri, walaupun dari buku monggo, tapi dengan kata panjangnya sendiri, kalau jalan itu. Jadi nomor 10 guys, ya guys itu. Nah, esnya sudah selesai. Wawancaranya adalah apa yang panjenengan tulis di situ harus diekor. Nek sampai wawancara beda dengan yang saya tulis, nggak akan lulus. Jadi dipilih boleh jawab iku kemana A, wawancara ya A. Ojo jawab A wawancara B, wis gak kalah. Bapak dan insya Allah akan saya terapkan ke depannya. Selanjutnya mungkin dari Ibu Kepala Sekolah dan sebagai pendukung, pensupport
Dan motivator saya selama pendidikan guru penggerak ini, monggo waktu dan tempat kami persilakan. Bu Evi Aprilia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Pengawas Perwira dan Pendidikan Utama Pertikun serta Bapak Ibu Guru SDN 2 Katran Klaten yang saya hormati, dan kepada Ibu Guru TK Dharma Wanita yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kehidupan dan taufiknya sehingga kita pada hari ini bisa melaksanakan kegiatan budaya positif bagi calon guru penggerak dalam keadaan sehat walafiat. Dua kalinya sholawat serta salam kita tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Beliaulah yang menghidup kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya tidak banyak kata yang saya ucapkan, utamanya ini mendadak, yakni kedatangan tamu agung, yakni Bapak Pengawas kita. Terima kasih atas kedatangannya sehingga bisa memantau langsung dan memberi petuah-petuah yang sangat kami harapkan. Kemudian yang kedua, untuk dua guru penggerak ini di SDN 2 Katran Klaten ini, saya berharap Bapak agar kedepannya bisa menularkan ilmu yang didapat, menularkan utamanya ke teman-teman di SDN 2 Katran Klaten dan ibu-ibu guru TK ini yang kedepannya juga akan mengikuti jejak dari Bu Ervin dan Pak Wahyu ini. Begitu juga dengan saya, Pak. Saya ini akan mendaftar ke guru penggerak juga di tahap 10 ini. Yang kemarin baru saya siapkan berkas-berkasnya. Kemudian selanjutnya untuk Bapak Ibu yang siap dalam waktunya, utamanya untuk Ibu Guru TK ini, terima kasih sekali. Saya utus dadakan untuk menghadiri pembuatan video ini, karena kalau jumlahnya tidak 10 maka video tersebut akan dikembalikan Bapak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan semoga kedepannya memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih disampaikan. Tiba di penghujung acara, saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Lamongan mengucapkan terima kasih, berjuta-juta terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang berkenan hadir di sini. Semoga apa yang Bapak Ibu lakukan hari ini mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf, dan atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.